Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, dan semoga Anda baik-baik saja bersama dengan keluarga Anda dimanapun Anda berada. Kembali dengan saya Bung Ropan, dan kita akan mereview pertandingan yang dimainkan di Liga Premier Inggris dari kemarin sampai pada dini hari, di mana The Reds Liverpool takluk terkapar di Stadion Falmer dari milik Brighton and Hove Albion. Mereka kalah dengan 3-0. Ini sungguh pukulan telak bagi pasukan Jurgen Klopp ketika sedang berusaha untuk bisa meraih 3 poin ke markas lawan, namun mereka justru dipermak habis oleh Brighton, bahkan dengan kekalahan yang sangat memalukan tentunya buat Liverpool. Mereka bukan saja kalah dengan 3 gol, tetapi tidak bisa mencetak sebiji gol pun, dan kalah dari semua aspek. Ini untuk pertama kali Liverpool tuh kalah dari semua aspek. Biasanya Liverpool akan unggul lah, ya, walaupun selalu ball position itu tidak menjadi jaminan, tapi paling tidak Liverpool akan lebih menguasai di setiap pertandingan mereka, apalagi lawan Brighton. Namun dari semua aspek, ya, statistik mereka tumbang. Jadi ada 2 gol, ada brace yang dibuat oleh Solly March, dan 1 gol diciptakan oleh Danny Welbeck, dan membuat mereka kalah saat ini. Bahkan Liverpool tergusur sampai di peringkat ke-9 setelah memainkan 18 pertandingan, dan ini menjadi kekalahan ke-6 mereka. Poin mereka tetap tertahan dengan 28 poin. Nah, kemenangan bagi Brighton mengangkat mereka ada di posisi ke-7 klasmen sementara, ya, bagi Brighton ini dari 18 pertandingan dengan 30 poin. Dan di bawah mereka ada tim yang penuh kejutan juga, Brentford. Dan Brentford ini kita tahu bersama juga pernah menaklukkan Liverpool. Jadi Liverpool kalah dari 2 klub ini, dari 6 kekalahan Liverpool, 2 diantaranya juga dari Brentford dan Brighton. Brentford di peringkat ke-8 dengan 29 poin, karena Brentford itu menang lawan Bournemouth itu 2-0 kemarin, membuat mereka itu melewati Liverpool, dan Liverpool tergerus ke bawah. Ini posisi mereka hampir sama dengan Chelsea. Chelsea ada di peringkat ke-10 setelah kalah dari Fulham dalam pertandingan tunda, dan Chelsea itu dengan poin 25 dari 18 pertandingan, dan tertinggal 3 poin di belakang Liverpool dengan 28 angka Liverpool dari 18 pertandingan. Ini bagi Liverpool, kekalahan dari Brighton membuat mereka ini agak sulit untuk bisa bersaing masuk ke zona Champions. Berat sekali. Ini hanya butuh keajaiban buat mereka untuk masuk ke zona Eropa. Ya, ini masih bisa bagi Liverpool dalam persaingan, karena di sana masih ada Brighton, masih ada Fulham, masih ada Brentford, dan mungkin saja ada Tottenham Hotspur yang akan bersaing di sana. Jadi saya pikir ini agak sulit, ya, untuk pertarungan ke depan, walaupun memang masih panjang, ya, untuk sampai di bulan Mei, tapi perlu perjuangan keras kalau melihat Liverpool main. Kemarin Klopp itu memainkan starting 11 dia sebenarnya dengan pasukan terbaik dia, ya. Di depan ada Muhammad Salah, kemudian ada Cody Gakpo yang baru diambil kemarin pembelian dia pada musim ini, dan kemudian ada Oxlade-Chamberlain. Di tengah bahkan mereka cukup kuat, ya. Ada Fabinho di sana, ada Hendo sebagai kapten ke-11, ada Thiago di belakang, memang tanpa Van Dijk, tapi 2 pemain yang ditampilkan lebih awal, Joe Matip dan Ibrahima Konate, sebelum Joe Gomez masuk. Kemudian ada Trent di kanan dan Robertson di samping penjaga gawang Alisson. Ini kan komposisi terbaik sebenarnya. Tapi memang tidak bisa berkutik melawan Brighton. Kalau melihat juga mereka hanya 6 tembakan dan 2 on target dalam waktu sampai 90 menit sebelum ada perpanjangan waktu. Sementara bagi Brighton itu 16 tembakan yang mereka lesahkan, dengan 9 diantaranya on target. Liverpool bahkan hanya 38% penguasaan bola. Ini paling kecil mereka ketika menghadapi Brighton dengan 62%. Jauh. Bahkan mereka itu hanya 1 kali mendapatkan sepak pojok, corner kick. Brighton 7 kali. Jadi memang jauh. Dan layak mereka harus takluk, kalah dari Brighton. Ya. Bahkan Brighton punya kesempatan mungkin bisa menang lebih dari 3 gol. Karena itu kan terlihat dari 9 on target mereka, ya, dengan hanya menghasilkan 3 gol. Ya. Mestinya kan 4-5 gol lah katakan yang bisa dilesahkan oleh pasukan Roberto De Zerbi ini. Nah, mereka bermain dengan sangat baik. Dukungan publik mereka kemudian bermain dengan rapi, determinasi yang tinggi, ya, mereka tidak takut dengan nama besar Liverpool, dimotori oleh pemain yang mengantarkan Argentina juara dunia di Qatar, yaitu Alexis McAllister. Ini pemain yang bagus.
Dialah yang menjadi bencana dengan gol yang merebut di gol pertama. Sebelum Solimars bisa mencetak gol, itu kesalahan dari umpan Joe Matip ke arah Hendo yang diserobot oleh akhirnya diambil McAllister yang memberikan umpan akhirnya ke depan ya. Dan ada pergerakan dari Solimars yang masuk ketika ada Mitoma di sana yang bergerak, pemain Jepang yang sangat bagus juga, dan akhirnya diselesaikan dengan baik oleh Solimars. Kemudian Solimars bisa menggandakan itu lagi dengan tembakan yang sangat bagus ke sisi kiri Alisson yang tidak bisa diantisipasi oleh penjaga gawang asal Brasil ini. Jadi di tengah mereka itu ada Caicedo ya, pemain Kolombia juga yang bagus. Oke lah, bukan Kolombia, Ekuador ya, yang ada di sana. Ini dua ini bermain sangat baik sekali untuk menutup setiap pergerakan Fabinho, Hendo, dan juga Thiago. Di belakang juga bermain sangat disiplin. Ya, Luis Dang, Colwill, ada Estupinan di kiri. Bahkan Pascal Gross itu akhirnya terus dimainkan di posisi kanan. Padahal dia bisa bermain dari flank, tapi dia bermain di bek kanan. Mereka punya back Velman yang bagus, namun masuk di babak kedua sebenarnya. Tapi Gross bermain oke dengan Robert Sanchez yang bagus di bawah Mister. Yang di depan itu ada Lallana, mantan pemain Liverpool, yang bermain di depan. Selain dengan ada Solimars dan Mitoma, dengan mendorong ya, Acerbi mendorong pemain Ferguson yang bermain di posisi nomor 9. Dan mereka bermain oke lah, bermain sangat bagus ya. Artinya mereka selalu termotivasi untuk bisa mengalahkan Liverpool, dan mereka bisa mendapatkan itu di kandang mereka dan mengangkat posisi mereka sekarang untuk bisa bersaing masuk ke Liga Eropa ya. Dan bukan tidak mungkin kejutan demi kejutan lain akan diberikan juga oleh Brighton ke depan, dan mereka bisa mendekati di zona Champions yang masih seru ya. Apalagi kemarin kita tahu bersama, sebelum Liverpool ini tumbang melawan Brighton, terjadi pertarungan seru di Old Trafford ya, di mana MU bangkit dari ketertinggalan mereka untuk comeback melawan City, dan mereka bisa menang 2-1 ya. Setelah Grealish membuat gol pertama dengan tandukan kepala, kemudian ada 2 gol Bruno Fernandes, dan akhirnya Rashford bisa menutup ini. Rashford selalu mencetak gol di setiap pertandingan dia setelah pasca Piala Dunia. Sudah berapa? 8 gol yang dia ciptakan sejauh ini ya. Bahkan dalam 7 pertandingan terakhir. Dan MU sudah tidak kalah kalau bisa di semua kompetisi dalam 9 pertandingan terakhir. Dan ini kemenangan mereka mungkin di IPL yang kelima. Luar biasa. Mereka positif sekali yang mereka bermain sejauh ini di bawah Ten Hag, dan sekarang membuat MU itu melompat naik ke posisi ketiga, 1 poin di belakang City ya. Ini luar biasa. Kemudian ada di bawahnya lagi ada Newcastle dengan 35 poin. Newcastle masih akan bermain, akan sama posisi mereka dengan MU. Kalau mereka bisa menang, mereka akan ambil lagi posisi ketiga dengan 38 poin sama seperti MU, tapi mereka harus berjuang menghadapi Fulham. Namun ini bermain di St. James Park. Kemungkinan bagi pasukan Eddie Howe untuk bisa menang sangat terbuka, sehingga persaingan semakin sengit. Arsenal juga akan bermain malam ini yang nantinya menghadapi Spurs dalam derby London. Nah, Arsenal butuh menang. Setelah City terganjal, posisi mereka enak nih di atas angin. Asal mereka menang melawan Spurs. Menang melawan Spurs akan membuat posisi mereka ada ini bisa 8 poin di atas City. Ini bagus. Sementara mereka akan 9 poin di atas MU. Sehingga mereka bisa menjauh. Masih aman lah bagi pasukan Arteta. Namun Spurs juga membutuhkan kemenangan. Pasukan Antonio Conte ini harus menang ketika mereka menjamu The Gunners ini. Karena posisi mereka yang ada di peringkat kelima dengan 33 poin dari 18 pertandingan. Kalau mereka menang kan 36 poin. Jika Newcastle United misalnya kalah dari Fulham ini kan lagi bagus. Ada di peringkat ke-6 saat ini. Jadi mereka sekarang ada 31 poin dari 19 pertandingan. Nah, kalau ada kejutan juga di sana terjadi dan Spurs bisa menang, Spurs akan ada di posisi keempat. Mereka akan hadir lagi di zona Champions kalau Newcastle tumbang. Ini kelihatan agak berat kalau melihat bagaimana pergerakan Newcastle juga bagus. Tapi melihat Fulham juga yang sedang naik, trennya lagi oke, bukan tidak mungkin pasukan Marco Silva ini akan bisa menjegal Newcastle di St. James Park. Jadi inilah rame di IPL. Pertarungan untuk bisa masuk ke zona Champions, sekarang untuk bisa masuk ke Liga Eropa, itu semua pertarungan seru. Sampai ke pekan depan, 2 pekan depan, 3 pekan depan, terus pasti akan bergolak di sini. Termasuk bagaimana upaya
dari Newcastle, upaya dari MU, dari City untuk bisa mengejar Arsenal yang semakin bagus ya dari atas. Jadi kalau Arsenal ini tuntutan mereka memang harus 3 poin. Kalau 3 poin lawan Spurs, ini akan jauh lebih tenang lah bagi Arteta untuk mengarungi pertandingan demi pertandingan ke depan. Karena harus menunggu mereka bisa kalah 3 kali baru bisa City ambil alih atau MU bisa ambil alih. Ini terasa sulit kalau melihat Arsenal sedang bagus-bagusnya di musim ini. Dan mereka sekarang bukan saja masuk ke zona Champions, tapi posisi Arsenal 90% untuk bisa menjadi juara sangat terbuka pada musim ini. Nah, inilah kesempatan terbaik bagi Arsenal untuk bisa menunjukkan bahwa mereka pantas layak untuk bisa menjadi juara dengan tetap hati-hati, waspada terhadap City, MU, Newcastle, dan termasuk dengan Spurs sendiri. Sampai di sini pembahasan saya mereview apa yang terjadi di IPL dan saya akan memperlihatkan bagaimana ini gol ketiga dari Welbeck yang bagus sekali ke gawang Alisson Becker ya, dari umpan lemparan bola ke dalam, kemudian ada satu sentuhan di sana ada pemain Brighton dan jatuh ke Welbeck yang mengecoh Joe Gomez. Ini aduh, kalau kita bisa melihat, lihatlah sebentar ini keadaan bagaimana bisa terjadi nih. Itulah ya gol sekelumit yang saya bisa tampilkan dari Danny Welbeck ke gawang Alisson Becker. Pekerjaan keras sekarang ada di pundak Klopp bersama pasukannya. Karena kan mungkin berikutnya mereka akan terlibat dalam duel seru menghadapi Chelsea. Kita akan tunggu di Anfield dan mereka harus menang. Tapi Chelsea juga harus menang. Chelsea akan bertarung nantinya. Ya mereka harus bisa menang juga menghadapi Crystal Palace. Karena kalau kalah melawan Crystal Palace nanti malam juga semakin berat buat mereka, semakin sulit posisi dari Graham Potter di Chelsea. Oke, dengan saya Bung Roban. Ciao.